Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita percaya bahwa kita ada sampai saat ini, sepanjang minggu kita boleh jalani semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara berbangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Seri ini kita boleh sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Perjalananku dibuatku bukan kepadamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidup menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir untuk cinta segalanya. Suruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau mengasihiku, menulis hidupku.
sepanjang minggu Tuhan sudah melindungi kami, Tuhan sudah menjaga kami. Dan pada saat ini Tuhan, tiba saatnya Tuhan, kami memberikan waktu-waktu kami yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan saat ini untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan lindungi sehingga kami boleh bersama-sama dengan sukacita menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita tinggal berdiri, kita akan bersorak-sorak, kita akan menyatakan ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan, sebab Dia adalah Allah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Allah sumber kekuatan.
dulu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Nanti Saudara Samuel boleh berdoa untuk Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah memberikan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. puji Tuhan. Tuhan
Puji Tuhan untuk pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar saudara? Dahsyat luar biasa karena ada Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Hujan berkat turun. Anak-anak Tuhan jangan takut. Berkat Tuhan melimpah. Corona tidak bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Tuhan yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Amin. Yang datang ini jangan cuma datang karena kebiasaan ya, tapi datang karena merindukan Tuhan. Haleluya. Untuk sekian kali saya berada di sini, saya berterima kasih ke Tuhan terutama, berterima kasih kepada Ibu Gembala dan keluarganya yang memungkinkan saya untuk ada di tempat ini. Bukan karena kuat gagah saya, tapi semua karena rencana dan pengaturan Tuhan. Tidak kebetulan juga saya satu tanggal, satu bulan dengan Bapak rohani kalian. 26 April kami sama-sama dilahirkan. Dan demikian juga ibu saya, bapak saya dan Ibu Lengkong satu tanggal 5 Mei. Ya, dahsyat dan luar biasa. Tuhan pertemukan kami di Jakarta. Haleluya, puji Tuhan. Dan hari ini kalau saya ada di tempat ini bukan karena undangan saudara, tapi karena Tuhan yang menghendaki untuk kita bertemu sehidangan di dalam firman Tuhan. Ya atau tidak? Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini tentunya kita datang hanya satu tujuan kita, yaitu menyenangkan hati Tuhan yang sudah menolong kehidupan kita sampai hari ini. COVID-19 sedang merajalela di dunia, tapi ingat kita punya Tuhan, penguasa tunggal di surga dan di bumi, yang berdaulat dalam kehidupan kita, yang sudah tebus kita dengan darah yang mahal. Jangan pernah ragu, jangan pernah goyah imanmu. Bukankah firman berkata, imanmu yang menyelamatkan engkau. Jadi beriman, sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, enggak terombang-ambing, tidak setengah-setengah. Ya enggak. Karena Yesus adalah kepastian hidup dan Yesus adalah pemasti kehidupan kita. Dahsyat dan luar biasa saudara-saudara sekalian. Sekarang ini Tuhan, manusia hidup dalam ketakutan. Tapi Tuhan bilang takut akan Tuhan, bukan takut kepada manusia, bukan takut kepada COVID-19, tapi takut kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih. Jemaat daripada Gembala Paul Repi yang ada di Sukapura masih dahsyat dan luar biasa di dalam beribadah kepada Tuhan. Yang Tuhan tuntut dari kita bukan hartamu, bukan jabatanmu, bukan pangkatmu. Yang Dia tuntut dari kita adalah kesetiaan dan ketaatan kita kepadanya. Kita tidak bisa kasih harta sama Dia, Dia punya kok. Malah Dia yang memberi kepada kita. Dan pagi hari ini saya bolak-balik baca firman. Oh Tuhan, apa yang Engkau inginkan untuk saya sampaikan? Mari kita baca. Sebelum saya melanjutkan, sekali lagi saya berterima kasih kepada Ibu Gembala, Bapak Gembala dan keluarga besar, khususnya jemaat Tuhan yang ada di Sukapura. Jalan Mangga El Shaddai Sukapura adalah satu tim. Ya. Itulah sebabnya di dalam setiap doa dan pergumulan kita satu tim. Ya. Jangan lupa itu. Kita adalah satu tim. Yang keharusan kita adalah saling menghargai, saling mengasihi, saling menghormati, saling merespon, saling melengkapi di dalam perjalanan hidup di tengah dunia yang semakin jahat dan gelap ini, bergandengan tangan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin.
Puji Tuhan. Saya yakin semua bawa senjata ya. Firman Tuhan adalah selengkap senjata Allah. Gak apa-apa juga yang bawa HP, tapi jangan sampai nggak dicas. Haleluya. Karena firman Tuhan mengatakan Alkitab itu adalah firman Tuhan, tidak dikatakan HP itu firman Tuhan. Sorry ya. Boleh mencintai HP, tapi saya katakan cintai firman Tuhan lebih dari segalanya. Karena HP itu kerjaannya apa? Mencerai-beraikan. Si mami duduk di sana, si papi duduk di sana, tuh anak ada di kamar, asyik semua dengan HP. Tidak lagi saling memperdulikan. Yang diperdulikan HP. Iya atau ya? Jujur, iya atau ya? Pakai HP-mu untuk kepentingan yang yang sungguh-sungguh dipentingkan, bukan karena chatting-chattingan, tapi chatting dengan Tuhan lebih baik. Kita buka Alkitab kita semua, bagaimana sikap kita kalau menghormati kehadiran Tuhan. Duduk atau tidur? Hello. Bangkit menjadi terang. Haleluya. Ibu aja gembala yang kakinya sakit langsung bangkit. Ciri khas anak-anak Tuhan menghormati Tuhan, bangkit kalau mendengar firman. Mazmur 40 ayat 6, bukan ayat yang masih asing, tapi ayat yang sudah kita hafal. Dari kecil kita sudah dengar ini firman. Mazmur 40 ayat 6. Semua buka mulut, yang punya mulut biar ada masker, buka mulut dan perkatakan firman Tuhan. Ya, perkatakan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan artinya bersuara. Sekali lagi Mazmur 40 ayat 6 bunyinya 1, 2, 3. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Katakan amin. Silakan duduk. Banyak yang Tuhan sudah perbuatan lakukan dalam kehidupan kita. Sampai hari ini kita masih bernafas. Sampai hari ini kita masih hidup dalam kelimpahan berkat. Siapa yang ada di sini sudah nggak makan? Angkat tangan. Siapa yang di sini sudah tidak makan? Sudah tidak pakai? Semua masih hidup dalam kelimpahan. Karena Tuhan berjanji dalam Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang hanya membunuh untuk membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya kita ada anaknya hidup dalam kelimpahan. Siapa yang bangga jadi anak Tuhan? Ketangan. Aku sangat bangga jadi anak Tuhan. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Allah di atas segala Allah. Penguasa tunggal di surga dan di bumi. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Tuhan kita. Siapa yang begitu masyhur? Kita ingat seorang penyanyi yang mau mengangkat dirinya melebihi Tuhan. Yang bukan langkah pertama yang menentukan, tapi langkah yang terakhir. Saudara-saudara pasti tahu itu. Ya, tadinya waktu dia belum terkenal, dia adalah pribadi yang memuji Tuhan di gereja. Tetapi setelah Tuhan angkat dia menjadi tenar, dia mau menyamakan dirinya, bahkan mengangkat dirinya lebih daripada Yesus. Siapa itu? Sam. Haleluya. Penyanyi Michael tuh akhirnya berakhir dengan lebih dosisnya, kelebihan dosis. Mau menyamai dirinya dengan
dengan Tuhan, bahkan mau melebihkan dirinya daripada Tuhan. Hei, firman Tuhan berkata di dalam Galatia 6:7-8, jangan sesat, Tuhan tidak mau nama Tuhan dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Yang menabur dalam daging menuai kebinasaan lewat dagingnya. Terjemahan yang lain berkata, menabur angin menuai badai, menuai puting beliung. Saya bersyukur, berterima kasih. Walaupun sekarang ibadah kita sedang dibatasi, hanya 1 jam, tapi 1 jam cukup untuk memuliakan nama Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita diharuskan untuk beribadah di rumah masing-masing. Ada maksud Tuhan. Kembali kepada firman-Nya. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Yesus berkata, jika 2 orang di dalam dunia ini sepakat di dalam permintaan doa, Bapakku di surga mengabulkannya. 2 atau 3 orang berkumpul karena namanya, Dia ada di tengah-tengah kumpulan itu. Jadi jangan kecil hati apabila kita diharuskan untuk beribadah di rumah masing-masing. Ada maksud Tuhan supaya ibu, bapak, anak, cucu bersekutu dengan Tuhan. Ya. Karena di dalam Mazmur 25 ayat 14 berkata, Allah bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jaga pergaulan kita dengan Tuhan. Senangkan hati Tuhan lewat kehidupan kita. Jadikan kita tulisan-tulisan yang terbuka, yang dapat dibaca oleh sekeliling kita. Ya, membukti nyatakan bahwa Efesus 1 ayat 19, betapa hebat kuasanya Allah dalam kehidupan kita orang yang percaya kepadanya. Bukan saya yang katakan betapa hebat, saudara-saudara sekalian. Tuhan yang katakan. Tadi kita berawal dengan Mazmur 40 ayat 6. Betapa banyak yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Saya muncul seperti ini. Sampai saudara-saudara sekalian jujur, saya sampai minum jamu untuk nurunin badan, saudara. Berkembang terus. Karena berkat Tuhan yang berkelimpahan. Janji firman Tuhan ya dan amin pasti digenapi. Tapi itu jangan bimbang dengan firman. Pegang teduh firman Tuhan. Walaupun ya Mazmur 91 berkata, sekalipun 1010.000 rebah di sisi kiri kanan kita, jangan takut, Allah membentengi dan melindungi kita. Bahkan dijanjikan kita cuma jadi penonton. Jangan bilang begini, enak aja Ibu Tabaluyan. Tuh ada hamba Tuhan yang pergi. Kalau sudah waktunya kita tidak bisa bilang begini, jangan dulu Tuhan. Kalau sudah waktunya berangkat, seperti apa dan keadaan apa, pergi. Ya. Jangan bimbang, walaupun di sana sini ada hamba-hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan. Kalau saya bersyukur karena firman Tuhan katakan semakin hari dunia ini bukan semakin baik. Ya. Banyak orang-orang yang sudah enggak takut akan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Tapi syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Allah bekerja di tengah-tengah jemaat Sukapura yang masih oksis dalam beribadah kepada Tuhan. Karena janji firman Tuhan Keluaran 23 ayat 25. Kamu harus, kata harus, beribadah kepadaku supaya roti makanan kamu diberkati Tuhan, air minuman kamu diberkati Tuhan, dan segala penyakit, segala COVID-19 dilalukan dari dalam kamu. Katakan amin. Satu hal, iman yang percaya, yang teguh, gak goyang, gak berdua hati. Karena orang yang mendua hati tidak tentu jalannya. Tapi kalau orang yang teguh kepercayaannya, seperti katakan firman, imanmu menyelamatkan engkau.
Biar kiri kanan kita sudah begini begitu. Oh, saya punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepadanya. Itu kata firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan. Haleluya. Ora lama takiara lama-lama syika. Ya lama saya lama-lama syika lama. Telah tertulis apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Bukan disediakan oleh Allah yang menghujat Dia, tetapi yang mengasihi Dia. Satu hal, benarkah saudara-saudara mengasihi Tuhan? Benarkah saudara-saudara mengasihi Tuhan? Amin. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan pasti digenapi. Dalam situasi seperti apapun kita dalam perlindungan Tuhan. Mau pulang ke surga dengan cara apa? Kita sampai di surga yang kekal yang kita rindu-rindukan. Saya ingin membaca, atau saya minta pastor yang penuh ilmu, pas saya membaca di Haleluya, Ratapan 3 ayat 21 dan sampai 26. Baca dengan tegas. Haleluya. Yes, dengar firman Tuhan. Hal-hal inilah yang kuperhatikan, tunjuk dirimu, saudara-saudara. Aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Enggak ada hari ini loncat ke lusa. Besar kesetiaan Tuhan. Tuhan bagian kita dan jiwa kita. Oleh sebab itu kita harus berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi Anda, bagi saya yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Enggak ngerumpi ke kiri kanan, ke tetanggamu ke belakang. Tetapi berdiam artinya duduk di kaki Tuhan. Pergaulan kita yang sangat mudah di mana? Bukan di gereja tetapi di doa. Hubungan kita yang nyata dengan Tuhan adalah liwat doa. Liwat doa kita bercakap bebas dengan Tuhan. Ya. Doa yang membawa kita ketemu dengan Tuhan. Jangan nanti berdoa kalau hari Minggu. Kasihan deh loh. Kalau orang nanti berdoa, kalau kita nanti berdoa hari Minggu, Tuhan bilang begini, Ibu Tabaluya nanti juga hari Minggu baru saya berkati engkau. Mau nggak gitu? Enggak tentunya. Kita harus punya aturan disejajarkan dengan aturan Tuhan. Jangan maunya kita dewek. Jangan, oh Tuhan, aku kan sudah membantu pekerjaan Tuhan, bla 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 bla. Masa Tuhan tidak berkati sih ya? Oh haleluya, apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Kalau engkau menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak, menabur berlimpah-limpah, menuai berlimpah-limpah. Kita Jalan Mangga El Sadai Kran dan Sukapura punya tugas mendukung misi Ipsama. Siapa sih yang kayak kita ini? Pendeta-pendeta besar terkenal takut tuh.
Dengar Ibsama terdiri dari mantan-mantan. Haleluya, Ustadz. Mereka gemetar dengar kita. Bukan begini lagi ngomongnya, bukan bagian kita. Terus bagian lu apa dong? Sedangkan Tuhan sudah bilang, bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terang dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atas kamu, supaya bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa datang kepada Tuhan. Yesaya 60 ayat 1-3. Selanjutnya difirmankan juga, kaum Kedar Nebayot akan datang menyemarakkan rumah Tuhan kita dengan segala keberadaan mereka. Jadi siap-siap aja saudara-saudara sekalian. Ini Sukapura akan penuh pemuja penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya. Dan saya yakin percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak berutang. Kalau kita bisa berutang, ya saudara-saudara sekalian, saya bersaksi sedikit. Secara manusia, suami saya sudah tidak dapat bekerja, ya, karena pekerjaan ada di Manado. Kalau saya diutus ke Manado karena tim penginjilan. Dan saudara-saudara sekalian, tapi janji firman Tuhan ya dan amin. Sampai saat ini kami hidup dalam kelimpahan. Kami tidak kekurangan. Ada saja berkat Tuhan yang Tuhan perintahkan datang dalam kehidupan kami. Bukankah firman Tuhan berkata, Allah memerintahkan berkat mengejar orang-orang yang berkenan kepadanya. Kalau tidak berkenan kepada Tuhan, kita tidak ada di tempat ini. Tapi karena kita berkenan kepada Tuhan, kita dengar suaranya, kita bertindak, datang beribadah kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan Tuhan. Ya. Amat lebih jemaat Sukapura mengalami proses yang dahsyat. Gembala di sini Tuhan. Oh, haleluya. Digolok, dipentungin di segalanya. Tapi sampai hari ini masih hidup karena kemurahan Tuhan. Sebab itu saya katakan, jemaat Sukapura, jemaat El Shaddai menjadi contoh dan teladan yang benar untuk seluruh GPDI yang ada di Indonesia. Siapa seperti kami jemaat El Shaddai? 2 minggu beribadah di jalan, saudara-saudara sekalian. Bukan tidak ada gereja. Digembok tuh gereja, digembok tuh pagar untuk masuk. Tapi Tuhan tidak pernah menggembok hati kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sampai hari ini kami ada dalam kemerdekaan Tuhan. Karena Tuhan berjanji kita bukan sekedar pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Renungkan, dan saya minta saudara-saudara sekalian, supaya apabila saya satu waktu didaulat lagi untuk tempat ini, saya akan bertanya, apa isi dari Mazmur 40 ayat 6? Saya minta saudara-saudara hafal, supaya ayat ini meneguhkan, mengokohkan, memantapkan iman kita untuk berharap dan bersandar kepadamu. Seperti kata Daud, seorang raja yang termasyhur, kaya raya, dia berkata apa? Dengan apa akan kubalas akan segala kebajikanmu akan daku. Itu menyatakan kerendahan hati daripada Daud. Dan jemaat juga seharusnya ada kerendahan hati dan penguasaan diri. Karena Tuhan tidak mau orang yang tinggi hati. Yes. Jadi kalau ada yang tinggi hati di sini, pangkas dalam nama Yesus. Itu berarti sombong. Saya pernah katakan di tempat ini, sampai direspon oleh mantan-mantan ustadz, itu Ayub 20 ayat 6 dan 7. Orang sombong hanya seperti tai di hadapan Tuhan. Kata firman, bukan kata saya. Jadi kalau engkau sombong, saudara-saudara sekalian, cium-cium, Nado bilang cium-cium, alum berdiri, bobo tai. Sedangkan kita mau saudara-saudara kan bisa, semprot, pewangi kiri kanan muka belakang. Tapi kalau sobobo tai, ada kasihan, dijauhi. Jadi ajar merendahkan diri,
dan belajar firman Tuhan, belajar. Saya tahu di tempat ini Gembala Sidang mantapkan untuk baca firman Tuhan setiap hari, setiap pagi. Ya saudara-saudara sekalian, kita dibatasi oleh waktu, masih pengen bicara, tapi Tuhanlah yang akan menanamkan, memantapkan, haleluya, firman Tuhan dalam kehidupan semua kita, supaya kita melekat dengan Tuhan, ya, supaya kita semakin hari semakin dalam, semakin melekat kepada Tuhan, semakin haleluya bertumbuh, berakar, berbuah. Nyanda Manado bilang rengek. Ada orang Manado di sini. Rengek itu kuntet. Ya, kalau tumbuh-tumbuhan kalau ditanam disiram terus dia akan subur, bertumbuh. Tapi kalau tidak disiram menjadi kuntet, nengik, bukan ke atas ke bawah sampai akarnya mati. Tapi di tempat ini umat-umat Tuhan berakar di dalam Tuhan, dan saya yakin percaya diberkati Tuhan, Anda berlimpah-limpah jasmani rohani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masih panjang tapi sampai di sini saja. Tuhan berkati. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin. Allahku Maha Kuasa, yang ciptakan seisi dunia. Aku sekarang saya undang temanku, ya, kan satu perayaan di Jalan Baru, haleluya. Allah kuasa melakukan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Aku Maha Kuasa, yang ciptakan seisi dunia. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur telah kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan pada saat pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang akan menanamkan, memeteraikannya di dalam hati kami, supaya kami juga bisa berkata seperti halnya Daud, terlalu banyak Tuhan apa yang Tuhan sudah berbuat buat kami. Ajaib Tuhan kekuatan-Mu. Kami tahu tanpa Tuhan kami tidak ada arti apa-apa. Tapi kami percaya hanya dengan Engkau kami bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Ampuni segala kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Ampuni akan salah dosa kami. Mari Tuhan, Kau yang pakai hamba-Mu lebih jauh untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan memberkati bersama dengan keluarganya yang ada. Tuhan pakai dia dimanapun Tuhan tempatkan dia berada. Kami sambut, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri bagi kita pada pagi hari ini. Yang besar ajaib dunia, Kau Yesus yang mengasihiku.
kasih kalau pagi hari ini ibadah yang sudah berlangsung dengan baik. Kami tahu kuasa Roh Kudus yang boleh menyertai tengah-tengah hujan yang ada, tapi kami boleh melihat, kami boleh tetap ada di dalam kasih Tuhan. Umat-umat-Mu boleh tetap merasakan akan kehangatan kasih Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih. Biarlah Tuhan tolong supaya seberapa kami yang hadir pada saat pagi hari ini, minggu depan kami juga bisa hadir dengan baik bersama-sama dengan keluarga yang ada. Supaya tidak ada satupun Tuhan anggota keluarga yang tinggal di rumah, tapi bersama-sama dengan selisih keluarga kami tetap boleh mengagungkan Tuhan, kami tetap boleh mengucap syukur, beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami juga ingat tentang Bapak Gembala yang masih ada di Manado saat ini bersama dengan Bapak Efraim. Mari Tuhan Kau tolong dalam rangkaian kirap obor api Pantai Kosta memperingati 100 tahun GPDI boleh ada di bumi Indonesia. Mari Tuhan Kau tolong supaya semua acara boleh berlangsung dengan lancar, berakhir dengan baik pada bulan Maret mendatang di Bali sebagai peringatan puncak. Terima kasih Bapak. Biarlah kami tahu bahwa sampai saat ini GPDI boleh masuk dalam satu abad. Semua adalah karena pertolongan dari Tuhan. Ebenezer, Tuhan yang sudah menolong seluruh pengurus-pengurus majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, dan gembala-gembala sedang setempat karena kasih kemurahan Tuhan, karena kekuatan yang Tuhan berikan atas seluruh jajaran yang ada di GPDI di bumi Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Terima kasih Bapak. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau. Berikan kesehatan yang prima Bapak Gembala, Pak Efraim, supaya besok atau hari-hari selanjutnya mereka akan kembali ke Jakarta. Mari Tuhan banyak tolong semua, supaya semua tidak ada hambatan, semua baik, sehat, bersih, mereka boleh kembali pulang ke tengah-tengah jemaat Tuhan ada dalam keadaan yang baik, kembali ke tengah-tengah keluarga boleh ada dalam keadaan yang baik. Terima kasih Bapak. Puji syukur kami kembalikan kepada Engkau. Berkati pemerintahan kami Tuhan, kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Kau tolong supaya pasca bencana alam yang ada, pemerintah kami tetap kuat, tetap tegar menghadapi hari-hari yang ada, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 semua boleh berjalan dengan lancar. Campur tangan Tuhan supaya pandemi di Indonesia, Jakarta khususnya, Sukabura, semua boleh dapat berakhir dengan baik karena Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang tolong. Kami tahu tanpa campur tangan Tuhan semuanya akan sia-sia, tapi kalau Tuhan yang turut bekerja, semuanya mendatangkan kebaikan, semuanya mendatangkan penyelesaian yang terbaik dari pandemi COVID-19 ini. Berkati lingkungan di mana kami berada, khususnya buat pasien-pasien yang ada di rumah sakit Firdaus yang ada. Mari Tuhan Kau tolong seberapa mereka yang mendengarkan firman-Mu, kabar baik, kesukaan daripada Tuhan, supaya mereka yang sakit, mereka juga boleh menerima kesembuhan. Mereka yang ada di dalam kesusahan, Tuhan juga yang menghiburkan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam aktivitas mereka sepanjang minggu yang akan berlangsung, Tuhan yang menjaga umat-umat-Mu. Keluar masuk mereka dijaga oleh Tuhan. Usaha mata pencarian mereka diberkati oleh Tuhan. Mari Tuhan Kau yang berkati umat-umat-Mu, anak umat-Mu dalam pendidikan. Tuhan yang terus tolong, berikan hikmat, kecerdasan, berikan kecukupan dana, semangat walaupun mereka saat ini masih belajar dari rumah. Tuhan yang terus tolong umat-umat-Mu, Tuhan yang terus bela umat-umat-Mu, supaya mereka berhasil di dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, karena mereka lakukan itu, mereka lakukan semuanya itu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak.
saudaraku, marilah kita pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan di dalam Allah Kudus boleh menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih